tumpukan sampah di Kampung Kebon Panas, Desa Jasinga, terlihat sangat berserakan. Staf Desa Jasinga Kasih Kesra, Teddy Bambang Supriyanto, mengatakan pembuangan sampah tersebut tidak berbanding lurus dengan pembuangan akhir, yakni di Galuga. Dari Bapak Tantowi atas overload ya sampah di tempat pembuangan sementara milik Desa Jasinga. Perlu saya jelaskan terlebih dahulu bahwa kenapa bisa terjadi overload, overkapasitas. Sebab sampah yang diangkut dari masyarakat Desa Jasinga tidak berbanding lurus dengan volume pengambilan sampah yang akan dibuang ke tempat pembuangan akhir di Galuga. Sebab karena minimnya armada yang mau mengangkut ke Galuga dari sini, terus kemampuan dari desa sendiri hanya mampu untuk mengangkut dalam satu minggunya itu hanya 2 kali. Jadi yang terjadi ya seperti ini. Yeah. Sebenarnya kita sedang memperjuangkan untuk metode baru bahwa di sini itu bukan hanya tempat pembuangan sementara deh. Ya. Kita rencananya mau dibikin tempat pembuangan akhir di sini. Cuman itu butuh biaya yang tidak sedikit. Rencananya sampah yang diambil dari masyarakat Desa Jasinga yang terus kita buang ke sini itu tidak akan diangkut lagi ke Galuga, tapi akhirnya di sini sampai habis. Kita mau prosesnya melalui pembakaran dan pemilahan, di mana sampah yang berbentuknya bisa di-recycle, didaur ulang, ya kita ambil buat manfaat para pekerja nantinya. Sisanya sampah-sampah yang bisa hancur dengan tanah, ya kita jadikan kompos ataupun berjenis bata atau batako yang sisa hasil residu inian sampah. Mungkin kita tidak maksimal ya dalam hal ini, tapi kembali lagi sebenarnya kita sudah berusaha maksimal. Manajemen pembuangan sampah itu masing-masing RW diberikan 1 unit motor roda 3 seperti itu. Berapa unit Pak? 1 ya? Ada 5 unit. Masing ada 5 RW kan, jadi ada 5 unit motor itu untuk mengutip sampah dari masyarakat dengan retribusi per minggunya Rp3.000, di mana hasil retribusi itu akan dikelola oleh masing-masing RW. Kemudian untuk operasional para pengangkut pesapon sebanyak 2 orang masing-masing RW. Harapan saya ada dari dinas terkait, terutama dinas lingkungan hidup, mau menambah jumlah litase pengangkutan sampah dari TPS Desa Jasinga ke TPA Galuga. Walaupun secara ini mungkin kami keterbatasan biaya ya, mudah-mudahan kita ada deal dengan pihak DLH Kecamatan Jasinga untuk mengangkut. Dan yang kedua, semoga planning dari Desa Jasinga bahwa TPS Desa Jasinga ini mau dijadikan tempat pembuangan akhir dengan segala macam mesin atau ruangan yang harus disediakan memerlukan biaya, ada pihak yang mau membiayainya. Mudah-mudahan. Hal ini mengganggu bagi pengendara maupun pejalan kaki yang lewat, karena aroma sampah tersebut sangat menyengat. Selain itu, warga masyarakat Kampung Babakan Desa Jasinga yang bernama Tantowi berpendapat bahwa serakan sampah tersebut sangat mengganggu. Saya setiap hari lalu lalang di wilayah daerah pembuangan sementara Desa Jasinga, Kampung Kebon Panas, RT4. Cuman di sini yang sudah saya perhatikan sebulan ini volume sampah overkapasitas, overload. Ini udah ada suatu ide yang gagasan yang baik ketika ada upaya untuk
menyelesaikan masalah. Oke, Pak. Menyelesaikan masalah sampah, dibuang ke tempat sementara, nanti diangkut oleh ke TPA, tempat pembuangan akhir yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Cuman kayaknya ini kurang koordinasi. Gitu. Apakah memang di tingkat atasnya? Mungkin kalau saya paham ini Pemda Kabupaten Bogor. Yang juga ini dalam hal pembuangannya juga kita lihat ini seharusnya ini badan jalan. Badan jalan ini jangan dijadikan sebagai lokasi pembuangan. Harusnya ada tempat khusus sehingga tidak mencemari lingkungan ini tempatnya. Ini kan kita lihat sendiri. Satu, ini adalah akses jalan milik Provinsi Jawa Barat. Ini akses jalan yang menghubungkan Bogor dan Serang, Maja, dan sebagainya. Sebagai masyarakat, tolong kepada pemerintah daerah ini diperhatikan karena ini aset negara. Sebab di kawasan sebelah timurnya adalah daerah yang rawan longsor. Ini ada resapan air yang mengandung metana yang berbahaya bagi tanah. Sebab ini sifatnya dekomposer, penghancur, penggembur. Jadi artinya di kawasan tanah ini itu bersifat labil nanti, akan mudah longsor. Itu sudah kita lihat di bawah itu adalah daerah rawan longsor. Ditambah saluran air ini yang mengandung metana ini akan lebih cepat untuk proses longsornya itu. Saya khawatir, makanya tolong kepada pemerintah daerah segera perhatikan ini. Jangan sampai ada overkapasitas ini. Betul, siap. Saya setuju dengan dengan ada tata kelola sampah ini, sangat setuju. Saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah desa, Bapak Lurah Badru dan stafnya yang sudah berupaya dan berusaha keras untuk menyelesaikan masalah. Tapi jangan timbul masalah, gitu kan? Harus selesai masalah. Nah, harapan saya sesuai dengan jumlah rutinitas sampah yang diangkut. Jadi jangan ditumpuk, gitu kan? Minimal maksimal 2 hari angkut ke TPA, dari TPS angkut ke TPA. Jadi tidak akan ada penumpukan begini. Sekarang musim hujan, banyak air, banyak resapan, ini dikhawatirkan menimbulkan kejadian yang lain akibat daripada dampak sampah ini. Di tempat lain, Sekretaris Kecamatan Jasinga, Ade Priyatna mengatakan harus ada alokasi dana dari desa melalui bantuan pemerintah agar dibuatkan tempat sampah sementara. Supaya masyarakat diberikan wawasan bahwa ada yang namanya sampah organik dan non-organik. Jadi sebetulnya kalau desa melalui sosialisasi ini bisa diberikan pengertian, nanti ada bank sampah, namanya sampah organik dan non-organik itu bisa dijadikan daya jual karena itu laku, kecuali yang organik kan itu bisa diinikan gitu kan, bisa dihancurkan. Menurutnya, hal tersebut dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan, mengingat sampah yang semakin hari dibiarkan akan semakin menumpuk. Dede Surya melaporkan.